Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan fungsi kodak baru dan mengaplikasikan fungsi kodak tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah SPD, Guru MTSN 5 Kota Padang. Bentuk umum fungsi kodak. Definisi, misalkan A, B, C adalah himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka fungsi yang berbentuk fx sama dengan y sama dengan ae kuadrat ditambah bx ditambah c dinamakan dengan fungsi kuadrat dalam P ubah x. Kadangkala fx ini dirubah menjadi ht, yaitu h itu adalah fungsi tinggi, sedangkan t itu adalah waktu. Jadi tinggi berubah terhadap waktu. Sehingga di sini pun dirubahnya menjadi at kuadrat ditambah bt ditambah dengan c. Maka kalau seandainya ini diganti dengan T, maka dia dalam P ubah T. Dalam fungsi kuadrat, fx sama dengan A kuadrat ditambah bx tambah c, A adalah koefisien dari E kuadrat, B adalah koefisien dari X, sedangkan C adalah suku tetapan atau konstanta. Yang pertama kita akan menentukan fungsi kuadrat baru jika diketahui titik potong grafik dengan sumbu X dan melalui titik sembarang. Jika suatu fungsi kuadrat Y sama dengan A kuadrat ditambah BX ditambah C memotong sumbu X pada titik X1, 0 dan X2, 0, maka rumus fungsi dari grafik fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali dengan X dikurang dengan X2. Ingat, rumus ini harus kalian hafal nantinya. Selanjutnya, untuk menentukan nilai A, kita juga harus mengetahui titik lainnya yang melalui fungsi kuadrat tersebut. Pada gambar ini diketahui ada dua titik yang memotong sumbu X, kemudian diketahui titik lain yang sembarangan. Maka rumus yang kita pakai seandainya grafiknya seperti ini atau yang diketahuinya seperti ini adalah rumus yang ini tadi. Kemudian boleh juga seperti ini. Ada dua titik memotong sumbu X, kemudian diketahui titiknya di sini. Pokoknya ada dua titik, kemudian ada titik lain di sepanjang kurva kita. Boleh juga seperti ini dan boleh juga seperti ini. Maka kalau kamu melihat gambar-gambar seperti ini atau diketahui yang seperti ini, maka kita menggunakan Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali dengan X dikurang dengan X2. Apa itu X1? Yaitu titik yang di sini. Apa itu X2? Yaitu titik yang di sini. Apakah boleh terbalik? Boleh. Kemudian untuk mencari A ini nantinya kamu memasukkan titik yang lain ke dalam persamaan ini, tetapi dia dalam Y ini dan X ini. Sebagai contoh, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik min 2,0 dan 3,0 serta melalui titik 0,6. Pada soal ini diketahui adalah dia memotong sumbu X di dua titik kemudian digunakan titik yang lain. Maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang ini tadi. Y sama dengan A dikurang X1 dikali dengan X kurang X2. Kemudian andaikan kita buatkan gambarnya, kira-kira dia seperti ini bentuknya. Ini adalah titik min 2,0, ini adalah titik 3,0, dan sini adalah titik 0,6. Maka berdasarkan titik potong sumbu X, kita dapatkan bahwasanya X1-nya adalah min 2, ini adalah X1 adalah min 2, kemudian X2-nya adalah 3, kemudian dia melalui titik 0,6, otomatis X sama dengan 0, dan Y-nya adalah 6. X-nya adalah 0, dan Y-nya adalah
6. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan kita, yaitu Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali dengan X kurang X2. Y kita tadi adalah 6, A kita tidak diketahui, X-nya adalah 0. Kemudian X1 kita tadi adalah min 2, min ketemu dengan min tentu menjadi positif 2. Kemudian dikurang dengan X2 yaitu 3. Kemudian ini kita selesaikan, tentu ini menjadi 6. 0 ditambah 2 adalah 2, 0 dikurang 3 adalah min 3, 2 dikali min 3 hasilnya adalah 6 dibagi min 6, hasilnya adalah min 1. Jadi fungsi kodrat baru yaitu Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali dengan X dikurang X2. Sebenarnya bersama dengan yang sebelah ini, tetapi untuk yang ini kita tidak mengganti Y dan X ini dengan titik ini lagi. Kita hanya membiarkannya saja sekarang. Sehingga Y sama dengan A kita adalah min 1, X-nya kita biarkan saja. X1 kita tadi adalah min 2, berarti min ketemu min adalah positif 2, dikurang dengan X2 yaitu 3. Sehingga ini kita kalikan ke dalam. Min 1 X kali X adalah X kuadrat, X kali min 3 adalah min 3X, 2 dikali X adalah 2X, min 3X ditambah 2X hasilnya adalah min X. Kemudian 2 dikali min 3 hasilnya adalah min 6. Kemudian dengan menggunakan sifat distributif, min 1 dikali X kuadrat adalah min X kuadrat, min 1 dikali min X adalah positif X, dan min 1 kali min 6 hasilnya adalah positif 6. Sehingga fungsi kodrat baru dari min 2,0 dan 3,0 melalui titik 0,6 adalah min X kuadrat ditambah X ditambah dengan 6. Kemudian yang kedua, jika diketahui titik potong, puncak, dan melalui titik sembarangan. Jika suatu fungsi kuadrat Y sama dengan A kuadrat ditambah BX ditambah C memiliki titik puncak yaitu XP, YP, X puncak, Y puncak, maka rumus fungsi dari grafik fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan A dikali X dikurang SP dikuadratkan ditambah dengan YP. Kadang-kala di dalam buku ini ditulisnya menjadi XS, yaitu X simetris. Kemudian YP ini ditulisnya menjadi Y max atau Y min. Itu tidak masalah, itu hanyalah sebagai penamaan saja. Tetapi untuk kita menggunakan adalah XP dan YP. Rumus ini harus kalian. Kemudian dengan mensubstitusikan titik lain yang dilalui oleh fungsi kodrat tersebut, kita akan memperoleh nilai A. Jadi untuk rumus yang kedua ini kita hanya menggunakan dua titik. Yang pertama adalah titik puncak, sedangkan yang kedua adalah titik lain yang berfungsi untuk mencari nilai A. Adapun bentuk grafiknya adalah seperti ini. Ini adalah puncak, kemudian diketahui titik lain sembarangan. Boleh jadi di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Pokoknya yang penting adalah titik puncak atau titik maksimum atau titik minimum. Seperti ini juga boleh. Ini adalah puncaknya. Kemudian ini adalah titik yang lain. Atau seperti ini. Ini puncaknya dan ini titik yang lainnya. Sebagai contoh, tentukan fungsi kodrat yang titik puncaknya 1,4 dan melalui titik min 1,0. Maka kalau kita buatkan grafiknya, gambar kita akan seperti ini kira-kira. Puncaknya di 1,4, X-nya 1, Y-nya kemudian melalui titik min 1,0. Di sini titik min 1,0. Maka berdasarkan titik puncak P 1,4, kita dapatkan nilai SP sama dengan 1, YP adalah 4, serta X sama dengan min 1, dan Y-nya adalah 0. Min 1 ini datangnya dari sini, 0 ini dari sini. Kemudian SPYP ini adalah yang ini. Ini adalah SP-nya, dan ini adalah YP-nya.
Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan AX kurang SP kuadrat ditambah dengan YP. Y kita tadi adalah 0, kemudian A tidak diketahui, X-nya adalah min 1 dikurang XP kita adalah 1, ini dia. Kemudian dikuadratkan ditambah YP kita adalah 4. Sehingga kalau kita selesaikan, min 1 dikurang min 1 adalah, sehingga kalau kita selesaikan, ini 0, kemudian A tidak diketahui, min 1 dikurang 1 adalah min 2, kemudian dikuadratkan ditambah dengan 4. Berarti 0 sama dengan 4 dikali A adalah 4A ditambah dengan 4. Kemudian sama-sama kita kurangkan dengan min 4A, berarti ini menjadi min 4A sama dengan 4. Berarti A sama dengan 4 dibagi min 4, hasilnya adalah min 1. Kemudian kita tinggal memasukkan ke dalam persamaan fungsi kuadrat yang baru tersebut, tetapi nilai Y dan X tidak kita substitusikan lagi. Berarti Y sama dengan A dikali X kurang SP kuadrat ditambah YP. Y-nya kita tetapkan saja, tidak kita robah. A-nya sudah kita dapatkan min 1, X-nya biarkan saja, SP-nya adalah 1, ini dia. Ini adalah min, adalah rumus. Kemudian dikuadratkan ditambah dengan YP, yaitu 4. Sehingga ketika ini kita selesaikan, X dikuadratkan adalah X kuadrat, 2 kali X kali min 1 adalah min 2X, min 1 dikuadratkan hasilnya adalah positif 1, kemudian ditambah dengan 4. Dengan menggunakan sifat distributif, min 1 kali X kuadrat adalah min X kuadrat, min 1 kali min 2X adalah positif 2X, min 1 kali positif 1 hasilnya adalah min 1 ditambah dengan 4. Kemudian yang bisa kita jumlahkan, mari kita jumlahkan. Min X kuadrat positif 2X min 1 ditambah 4 hasilnya adalah 3. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya fungsi kuadrat baru yang melalui puncak 1,4 dan melalui titik min 1,0 adalah Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah dengan 3. Berikut yang C, jika diketahui titik sembarangan. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, misalkan bentuk fungsi kuadrat tersebut adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah dengan C. Ingat, ini hanyalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Kemudian, substitusikan nilai X dan Y dari ketiga titik ke rumus fungsi kuadrat tersebut. Ini adalah materi kita nantinya, materi di kelas 2. Kemudian, setelah kita mensubstitusikannya, kita akan memperoleh 3 persamaan dengan 3 variabel. Maka, kita tinggal mengeliminasi substitusi, sehingga kita nantinya akan mendapatkan nilai A, B, dan C. Kemudian yang kelima, kita akan menyusun fungsi kuadrat baru tersebut dengan mensubstitusikan nilai A, B, dan C ke dalam bentuk umum kita ini. Secara grafik, jika diketahui titik sembarang ini, dia seperti ini. Ada 3 titik yang sembarangan letaknya. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Atau boleh juga seperti ini, di sini pertama, kedua, atau yang ketiga. Atau boleh juga seperti ini. Dia tidak melalui titik-titik stasionernya. Sebagai contoh, tentukanlah grafik Y sama dengan A kuadrat tambah BX tambah C yang melalui titik 0,1, 2,5, dan min 1,4. Tentukan nilai A, B, dan C serta rumus fungsi kuadrat tersebut. Kalau kita gambarkan 0,1, ini dia, X-nya 0, Y-nya adalah 1. Kemudian 2,5, X-nya 2, Y-nya adalah 5. Kemudian min 1,4, ini titiknya. Berarti tidak ada satupun yang kita bisa pakai atau memotong atau titik puncak. Maka kita menggunakan rumus Y sama dengan A kuadrat ditambah BX ditambah dengan C dengan cara mensubstitusikannya. Dari titik 0,1 ini, kita akan memperoleh
1 sama dengan A, 0 dikodatkan ditambah B dikali 0 ditambah dengan C. Ingat, kita memasukkan ke sini, X-nya adalah 0, 0 dikodatkan, B dikali 0 ditambah dengan C. Sehingga hasilnya adalah 1, 0 dikodatkan adalah 0, 0 dikali A adalah 0, B dikali 0 adalah 0 ditambah dengan C. Maka C sama dengan 1. Kemudian dari titik 2,5 ini kita peroleh bahwasanya Y-nya sama dengan 5 sama dengan A, X-nya 2 dikodatkan ditambah B dikali 2 ditambah dengan C. Kemudian 2 dikodatkan hasilnya adalah 4, 4 dikali A adalah 4A, 2 dikali B adalah 2B ditambah dengan 1. Sehingga kita dapatkan bahwasanya 4A ditambah 2B sama dengan 4. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kemudian dari titik min 1,4 ini kita peroleh bahwasanya Y-nya sama dengan 4, kemudian kita ganti X dengan min 1, berarti min 1 dikuadratkan dikali dengan A, B dikali min 1 ditambah dengan C. Kemudian kita lakukan substitusi, 4 min 1 dikuadratkan adalah 1, 1 dikali A adalah A, min 1 dikali B adalah min B, nilai C-nya tadi sudah ada yaitu 1, kita ganti, berarti ditambah dengan 1. Sehingga kita dapatkan A dikurang B sama dengan 3. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Dari dua persamaan tadi, yaitu 4A ditambah 2B sama dengan 4 dan A kurang B sama dengan 3, ini kita eliminasi. Sekarang, yang pertama kita ingin mengeliminasi B terlebih dahulu. Maka di sini adalah 2 dan 1, maka kita cukup membaliknya. 1 kita naikkan ke atas, 2 kita pindahkan ke bawah. Maka kita kalikan 4A dikali 1 adalah 4A, 2B dikali 1 adalah 2B, 4 dikali 1 adalah 4. Kemudian A dikali 2 adalah 2A, min B dikali 2 adalah min 2B, 3 dikali 2 adalah 6. Kemudian supaya dia habis tentu kita menggunakan di sini adalah penjumlahan. Ingat, yang boleh di sini hanya tambah dan kurang. Maka 4A ditambah 2A hasilnya adalah 6A, 2B ditambah min 2B hasilnya adalah 0, 4 ditambah 6 hasilnya adalah 10. Sehingga kita peroleh A sama dengan 10 dibagi 6, atau kalau kita sederhanakan hasilnya adalah 5/3. Sama-sama kita bagi 2. Eliminasi persamaan yang diperoleh kita untuk mencari A juga bisa. 4A ditambah 2B sama dengan 4A dikurang B sama dengan 3. Sekarang 4 ini kita pindahkan ke bawah, 1 ini kita naikkan ke atas. 4A dikali 1 adalah 4A, 2B dikali 1 adalah 2B, 4 dikali 1 adalah 4. A dikali 4 hasilnya adalah 4A, min B dikali 4 hasilnya adalah min 4B, kemudian 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Berarti A-nya sekarang sudah sama. Kemudian supaya dia habis menjadi 0, tentu kita kurangkan. 4A dikurang 4A 0, 2B dikurang min 4A hasilnya adalah 6B. Kemudian 4 dikurang 12 hasilnya adalah min 8. Sehingga B sama dengan min 8 dibagi 6. Kalau kita sederhanakan tentu menjadi min 4/3. Jadi nilai A sama dengan 5/3. Nilai B kita adalah min 4/3. Kemudian nilai C tadi adalah 1. Nilai A, B, C ini kita masukkan ke dalam fungsi kuadrat sehingga dia menjadi fx sama dengan 5/3 kuadrat dikurang 4/3x ditambah dengan 1. Yang kedua, bagaimana aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan kita sehari-hari? Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah optimalisasi yang berhubungan dengan fungsi kuadrat. Yang pertama, langkah kita adalah menentukan variabel yang akan dioptimalisasi, yaitu Y, dan variabel bebasnya yaitu X. Yang kedua, jika model Y sama dengan A kuadrat ditambah BX ditambah C tidak diketahui, maka bentuklah model Y sama dengan A kuadrat ditambah BX ditambah C dari permasalahan. Yang C, menentukan nilai optimum dari model yang didapatkan pada langkah B.
Sebagai contoh, Pak Fatah memiliki jaring jala sepanjang 60 meter. Ia ingin membuat keramba ikan gurame dan udang. Kedua keramba ini akan dia buat berdampingan. Misalkan panjang keramba adalah Y meter dan lebarnya adalah X meter, serta keliling keramba adalah K meter. Tentukanlah ukuran keramba agar luasnya maksimum. Maka penyelesaiannya, kita akan mencoba mengamati permasalahan ini. Yang pertama, bagaimana bentuk keramba yang direncanakan oleh Pak Fatah? Kemudian, adakah konsep dan prinsip matematika yang terkait untuk menentukan panjang keliling permukaan keramba? Yang C, adakah konsep dan prinsip matematika untuk menentukan luas daerah permukaan keramba? Kemudian, bagaimana menentukan ukuran panjang dan lebar permukaan keramba agar luasnya maksimum dengan jaring jala yang tersedia? Yang pertama, penampang permukaan keramba dapat kita gambarkan sebagai berikut. Ini ada ikan gurame, di sini ada udang. Ini kita misalkan panjangnya adalah Y dan ini lebarnya adalah X. Berarti ini panjangnya adalah X, ini adalah panjangnya X, dan ini adalah panjangnya X. Ini panjangnya Y, yang ini juga panjangnya adalah Y. Karena panjang jaring jala 60 meter, maka keliling keseluruhan permukaan keramba ikan yaitu tentu panjang ini ditambah panjang ini, ditambah panjang ini, ditambah panjang ini, dan ditambah dengan panjang yang ini. Sehingga dia menjadi K sama dengan 2Y. Y ditambah Y adalah 2Y. Ini adalah X, ini adalah X, ini adalah X. Otomatis ditambah dengan 3X. Berarti panjang keramba kita tadi adalah 60. Berarti 60 sama dengan 2Y ditambah dengan 3X. Kemudian 2Y sama dengan 60 dikurang dengan 3X. 3X kita pindah luaskan atau sama-sama kita kurangkan dengan 3X. Berarti Y sama dengan, sama-sama kita bagi 2, 2 dibagi 2 adalah 1, 60 dibagi 2 adalah 30, min 3X dibagi 2 adalah min 3 per 2X. Kemudian luas seluruh permukaan keramba ikan adalah, tentu luasnya adalah panjang dikali dengan lebar. Ini adalah panjangnya, ini adalah lebarnya. Berarti X dikali dengan Y. Berarti fungsi ini kita buat dalam L. Berarti LX sama dengan, tentu X dikali dengan Y. Y kita adalah 30 dikurang 3 per 2X. Ini kita substitusikan. Sehingga jadinya adalah X dikali 30 adalah 30X. X dikali min 3 per 2X sama dengan min 3 per 2X kuadrat. Maka supaya luasnya maksimum, tentu kita menggunakan X sumbu simetris. Sama dengan min B per 2A. Sama dengan min B kita adalah 30. Kenapa 30? Karena yang pangkat 1 adalah 30. Per 2 kali A. A kita adalah min 3 per 2. Berarti hasilnya adalah min dibagi min, hasilnya adalah positif. Ini 2 dibagi 2 ini habis. Kemudian 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10. Maka X sumbu simetris kita adalah 10. Kemudian Y simetris kita tentu dia menjadi, atau Y puncak ya. Maka Y maksimum atau Y minimum kita tentu menjadi 30 dikurang 3 per 2X. Kita masukkan saja nilai X ini ke sini. Itu 30 dikurang 3 per 2 dikali dengan 10. Berarti 10 dibagi 2 adalah 5, 5 dikali 3 adalah 15. Maka 30 dikurang 15 hasilnya adalah 15. Jadi ukuran keramba agar luasnya maksimum adalah panjang Y-nya adalah 15 dan lebar atau X-nya sama dengan 10. Sehingga luas maksimum yang kita dapatkan tentu adalah 15 dikali 10 yaitu 150. Ayah membuat sebuah taman yang di dalamnya terdapat air mancur dengan fungsi HT sama dengan T kuadrat dikurang 5T dikurang 150.
H ini adalah fungsi ketinggian, T ini adalah fungsi terhadap waktu, T itu adalah detik. Waktu yang diperlukan agar air mancur tersebut dapat mencapai ketinggian maksimum adalah sekian second. Maka langkahnya adalah tentu kita mencari TS atau T simetris. Kenapa T simetris? Karena dia itu adalah puncak dari suatu grafik parabola. Maka rumusnya adalah min B per 2A. Min B kita adalah min 5, tentu jadinya min 5 per 2A kita adalah 1. Maka hasilnya tentu menjadi min kali min 5 sama dengan 5, 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Maka hasilnya adalah 2,5. Maka jawabannya adalah D. Bertakwalah kepada Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.